Oke, baru satu yang join. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk join, monggo yang sudah join mungkin ingin mengajak rekannya untuk join juga. Karena hari ini materinya atau temanya ini nggak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Jadi narasumbernya adalah Dr. Gigi Hesti Muharini, spesialis kedokteran gigi anak. Jadi beliau ini adalah fansnya para bunda-bunda mungkin ya, yang mempunyai putra dan putri yang biasanya giginya bermasalah, pasti nyarinya narasumber kita saat ini. Setelah ini akan saya invite untuk narasumbernya. Kita menunggu Dr. Hesti untuk join. Oke, sambil menunggu untuk Dr. Hesti join, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSI, dimanapun rekan-rekan semua berada. Berjumpa lagi di acara Ngopi atau Ngobrol Pintar, yang kali ini akan membahas tentang gigi. Ya, jadi sebelum-sebelumnya mungkin tentang kedokteran umum, tapi saat ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber istimewa, yakni Dr. Hesti Muharini. Sambil menunggu join, mungkin yang sudah join bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk join Instagram, live IG-nya. Kita coba lagi untuk join ya, untuk invite narasumbernya. Oke, masih belum tergabung juga. Belum bisa. Belum. Dokter, tapi sudah dihubungi dok. Dokter Hesti sudah di ruangan samping. Alhamdulillah. Tadi diarahkan Mbak Sesti ke itu loh, ruangan MR boleh. Ini kok enggak bisa? Jangan sambil menunggu dokter Hesti, kondisikan dokter Hesti sama ngobrol terkait jadwal dokter RSI. Sambil menunggu ini kita ngobrol bahwa di RSI sama ada dokter spesialisnya praktek di sini jenis ini ya. Ini dokter ada praktek dan kami selain gigi juga lengkap dokter spesialis ini. Oke, rekan-rekan semua sambil menunggu Dokter Hesti untuk bergabung di live siang hari ini. Oh, Assalamualaikum Dokter Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tergabung. Suara saya apa terdengar dengan jelas, dokter? Agak kecil sih suaranya. Oh, agak kecil. Sebentar, dokter. Saya besarkan dulu. Apa sudah terdengar jelas, dokter? Alhamdulillah sudah. Oke. Baik, saya buka dulu ya, dokter. Oke, ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat RSI dimanapun sahabat RSI berada, ketemu lagi nih kita di acara Ngobrol Pintar atau disingkat Ngopi. Siang hari ini kita kedatangan narasumber istimewa
Jadi beliau ini adalah fans beratnya bunda-bunda di sana yang putra-putrinya yang masih kecil, yang banyak bermasalah dengan giginya, biasanya pasti nyarinya dengan Dokter Hesti. Jadi ini saya kenalkan terlebih dahulu, Dokter Gigi Hesti Muharini, spesialis kedokteran gigi anak. Monggo dokter, disapa dulu penggemarnya dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi biasanya dari RSI Aisyah Malang berkolaborasi dengan Radio Dakwah Islamiyah. Tapi kali ini kita berkolaborasi berdua ya dokter ya. Jadi, oh iya. Jadi langsung saja Dokter Hesti, apabila ada yang ingin disampaikan, monggo dipersilahkan. Untuk para rekan-rekan di rumah yang sedang menyimak, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Itu dokter ada yang menyapa, halo Dokter Hesti. Dokter Asmeta. ini dijawab ini. Jadi tips tema pada siang hari ini adalah tips mencegah dan mengatasi gigi gigis pada anak. Jadi sebenarnya apa sih dokter gigi gigis itu, dan kenapa ya kok anak saya kok bisa gigis dokter? Monggo dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang dalam praktek sehari-hari saya juga banyak menemukan gigi istilahnya kropos mungkin ya. Jadi antara begitu gigi susu muncul, biasanya muncul bercak putih, kadang terus menguning, dan lama-lama mengelupas. Istilahnya mengelupas ya, bagian gigi paling luarnya lama-lama menghitam. Ada yang menghitam, ada yang tahu-tahu patah gitu. Kebanyakan penyebabnya salah satu banyak ya penyebabnya. Misalnya antara lain konsumsi gula yang berlebihan. Kadang meskipun anak itu cuma ASI, tapi cara pemberiannya kurang tepat biasanya. Yang sering kita temui di sehari-hari itu benar cuma minum ASI kok anak saya giginya kropos ya. Ternyata dia minum ASI, yang pertama ASInya ini nenen ke ibunya nggak dilepas nenennya. Jadi sepanjang malam menggenang, ASI itu di mulut itu menggenang, harusnya dilepas ya. Jadi anaknya kalau memang misalnya waktu mau tidur ya nggak apa-apa, tapi dilepas. Setelah anaknya kenyang udah dilepas. Kadang ibunya tidur, anaknya tidur, ibunya ikut tidur sampai besok pagi jadi menggenang terus gitu. Kan ASI itu nggak kayak misalnya susu botol itu kalau habis ya. Kalau ASI kan produksi terus. Nah itu salah satunya itu. Terus nggak sikat gigi juga. Jadi dikiranya kalau anak kecil nggak perlu disikat. Padahal begitu gigi susu pertama tumbuh, bisa jadi mulai umur 8 bulan ini ya, mulai 8 bulan bayi itu ya tetap dikenalkan dengan sikat gigi. Banyak cara, misalnya pakai kaca atau pakai sikat gigi bayi gitu. Beberapa perkembangan anak kan ada yang cepat bisa menerima sikat gigi kecil itu nggak rewel, ada yang harus dikenalkan dulu dengan kasa, ya tergantung ini aja. Pada prinsipnya harus dibersihkan, sisa ASI, bahkan misalkan cuma ASI itu pun harus dibersihkan di giginya maupun di lidah. Gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang oh ini masih kecil kasihan, nanti kok disikat, nggak apa-apa. Dan terus bila umurnya di atas 1 tahun, diberi pasta gigi juga mau pas sedikit aja, seujung jarum gitu ya, sambil dioleskan, tapi dipastikan nanti dipulas lagi dengan air matang. Jadi gunanya fluoride di pasta gigi itu untuk melapisi lapisan terluar gigi, yaitu email ya, lapisan yang paling keras itu, supaya nggak gampang rapuh dengan air gula. Apalagi jika anak sudah mendapat empati ya, sudah mulai makan, itu kita harus lebih ini lagi, lebih teliti lagi, lebih sabar lagi untuk membantu pembersihan gigi dan mengatur dietnya. Jangan dikenalkan makanan manis terlalu dini, apalagi cemilan yang nggak sehat kayak coklat, permen itu kan bolehlah sesekali ya, bahkan sebulan sekali, sebulan 2 kali masih oke lah. Tapi kalau tiap hari terus memberi hadiah dalam bentuk permen ke anak kita, itu nggak sehat gitu, karena mereka akan
membiasakan dirinya dengan cemilan itu gitu sampai besarnya pun mereka akan cemilannya akan permen dan coklat itu gitu. Nggih. Terus susunya juga jangan dicampur gula ya, beberapa ibu itu nggak tahu biasanya anaknya di atas umur setahun tuh dikasih susu kental manis, padahal itu kan primer ya, gulanya tinggi. Sebaiknya kalau memang perlu pendamping setelah 2 tahun misalnya, setelah ASI ya mungkin sebaiknya susu formula biasa aja, yang nggak perlu dicampurin yang manis-manis karena susu formula itu sudah manis sih. Gitu. Kemudian dibawa ke dokter gigi lebih awal ya, jadi begitu gigi susu pertama tumbuh, sebaiknya mulai diajak diperkenalkan ke perawatan dokter gigi, boleh ke puskesmas terdekat juga sudah tersedia kok dokter-dokter di sana. Nanti mereka bisa memantau ya, oh Bu ini kurang bersih nih sikat giginya Bu, ini tanda-tanda lubang ini gitu. Jadi memantaunya akan lebih dini, nggak yang tahu-tahu sudah hitam semua baru ke dokter gigi ini diapain. Nah itu kan kadang beberapa sudah terlambat karena sudah patah ya kadang giginya. Mungkin kurang lebih itu ya ininya. Jadi mungkin ada ini lagi dari dokter Karina. Iya, jadi berarti untuk peran orang tua itu sangat penting ya dokter. Mulai dari gigi pertama anak tumbuh sekitar usia 8 bulan sebetulnya sudah kita biasakan untuk bersihkan giginya ya dokter. Iya, jangan terlambat, jangan begitu sakit gigi setelah mengkonsumsi banyak permen dan coklat baru disikat ya, itu sudah terlambat karena gigi kalau sudah lubang kan nggak kayak kulit ya, kalau kulit kegoras mungkin bisa nyambung lagi, kalau gigi nggak bisa nyambung lagi, harus ditambal atau jangan sampai dicabut juga sih gitu. Jangan sampai dicabut. Ini sekalian ada pertanyaan ya dokter, langsung saja nggih, enggak apa-apa ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Fitria Widiawati. Dokter, ini anak saya umur 1 tahun ada bercak putih gigi, apa bisa dicegah ya dok sebelum menghitam? Mungkin kalau giginya masih utuh, mungkin bisa dengan observasi sikat giginya ya, sudah benar apa belum sikat giginya. Jadi nggak perlu buru-buru tambal, sebaiknya memang periksa dulu. Memang misalkan karena gini. Ya. Proses karies itu, proses gigi berlubang itu proses yang bisa berhenti, reversible. Jadi kalau bisa berhenti, makanan yang terlalu manisnya berhenti, terus sikat giginya juga, cara sikat giginya juga benar, itu insya Allah misalkan jadi bercak putih, stop di situ aja, nggak sampai terus jadi lubang tambah besar, tambah hitam gitu, nggak mestinya. Jadi memang perlu evaluasi, perlu ini aja diperiksa dulu aja. Jadi mungkin mungkin yang perlu saya tanyakan balik itu apakah sudah bisa disikat giginya 2 kali sehari dengan benar ya, misalkan dengan odol yang pasta gigi yang mengandung fluoride sedikit aja gitu. Nah kalau sudah seperti itu mungkin dari dietnya, apakah selama ini terlalu banyak sudah dikenalkan dengan itu gula coklat itu atau permen terlalu dini, nah itu bisa menyebabkan karies juga. Jadi 2 hal itu gitu yang perlu saya tanyakan balik gitu. Jadi stop permen dan coklatnya, terus sikat giginya juga diperbaiki. Kadang orang tua takut atau ngeman ya, kadang kakek neneknya juga ngeman, kan nggak mau anak disikat pasti nangis. Terus kadang kakek neneknya yang melarang, sudah anaknya nangis kok dipaksa, lagi bukan memaksa, kan kasihan justru kalau giginya lubang lebih kasihan lagi. Itu sih dok biasanya. Oke dokter. Kemudian, ini dokter, kalau untuk pemilihan pasta gigi, kan sekarang banyak sekali yang beredar pasta gigi tapi tidak ada fluoride-nya dok. Yang merek luar itu dok ada. Nah, mungkin terkenal di Shopee juga banyak yang jual. Oh iya ada. Nah itu pripun dokter? Sebenarnya tergantung ininya ya Mbak ya. Kalau menurut saya, kalau di Indonesia itu sebagian besar juga masih butuh fluoride. Misalkan takut tertelan, memang memberikannya sedikit sekali ya, seujung jarum kecil aja gitu. Sebesar biji kacang hijau ya dok? Kecil sekali seujung konde gitu loh. Seujung bolpen. Nah itu terus tetap untuk anak umur 1 tahun yang bisa berkomunikasi, sudah bisa menerima perintah, dikeluarkan airnya, ayo dikumur-kumur dikeluarkan. Nah itu nggak apa-apa, pakai fluoride aja. Kalau untuk Indonesia loh ya, karena menurut saya juga pernah saya baca ya, kadar air minum di
sini beda dengan di luar negeri. Kalau di sana kan mineral dari air yang diminum warganya itu kan diatur sama pemerintah, Mbak. Kalau di sini kan bebas, mau air tanah, mau air refill galon, mau aqua kan terserah. Nah itu yang nggak sama itu. Jadi jangan takut keracunan karena untuk dosis keracunannya untuk 1 kali sampai muntah-muntah dan mual itu bila tertelan dalam sekali waktu ya antara 3 sampai 4 tubel sekaligus. Nah itu baru keracunan anaknya, tapi mestinya enggak dong. Itu kayak kebangetan kalau sampai. Dan tapi jangan dibiasakan juga menelan pasta gigi juga nggak boleh memang. Jadi anaknya yang harus diajari, bila sudah berkomunikasi Mbak ya, kan nanti orang tuanya yang tahu sendiri nih. Oh ini belum bisa terima perintah, belum bisa dikasih tahu. Ya itu ya pelan-pelan pakai yang non fluoride dulu nggak apa-apa. Gitu. Tapi tetap diseling-seling. Maksudnya misalkan seminggu 2 atau 3 kali tetap pakai yang berfluoride, dengan tetap anaknya diajarkan melepeh tadi. Gitu. Ya memang awal-awal pasti sulit sih Mbak, tapi insya Allah bisa kok. Jadi kadang karena nggak tega aja, kadang kalau kalau saya lihat itu biasanya nggak tega aja, nggak tega untuk mengajari yang dianggap itu kadang memaksa, padahal yang nggak kita kan ngajarin. Gitu sih. Nah, sebelum untuk gigi pertama tumbuh atau sebelum erupsi ya dokter, nah Ya. itu kan ada gusinya ya dokter ya. Itu apakah Ya. boleh dibersihkan dengan kasa atau tisu atau Kasa, kapas? ya. Mungkin banyak pertanyaan seperti itu dok. Tetap lidahnya harus dibiasakan dibersihkan dengan kasa ya Mbak. Kasa steril itu dilingkarkan aja di jari kita atau kan kelingking kalau terlalu ini ya. Bisa tetap dibersihkan di lidahnya. Nanti kelak bila anak-anak mulai diajari menyikat gigi, itu tetap juga membersihkan lidah juga bagian dari prosesi sikat gigi ya. Jadi bukan sikat gigi aja, tapi sikat lidah juga. Jadi begitu sikat gigi, oh ya saya sambil mengajari sikat gigi yang benar ya, maksudnya yang efektif ya. Jadi semua permukaan harus kena nih Mbak, ya. Caranya gimana? Secocoknya inilah. Nah, terus bagian dalamnya juga harus disikat, bagian dalamnya. Ini juga. Nah, ini sikatnya memang harus yang soft banget ya. Ini kalau sikatnya agak kasar dikit juga pasti sakit anaknya, terus pasti ngambek nggak mau sikat lagi gitu. Betul. Untuk tahu kasar atau enggaknya, mungkin boleh dicoba aja sama orang tuanya ya. Saya nggak bisa merekomendasikan beberapa merek di sini, mungkin trial and error aja orang tuanya. Yang mahal itu belum tentu lembut juga sih. Gitu. Jadi sambil misalkan beli sikat gigi terus anaknya bilang aduh sakit gitu, itu kan yang lihat anaknya ya, maksudnya yang lihat orang tua, respon dari anaknya kok sakit, diambil aja jangan dipakai lagi, dicoba, oh berarti jangan pakai merek ini lagi gitu, meskipun ada hadiah mainannya jangan pakai itu lagi, misalnya seperti itu. Karena yang tahu kan orang di rumah. Kalau kadang saya tanya di klinik juga, tadi pakai merek apa, kadang ya lupa juga karena kadang beli aja yang menarik gitu. Nggak apa-apa gitu. Misalkan anak nggak mau sikat gigi juga bisa pegang sikat gigi 2. Orang tua pegang sikat gigi, anak juga pegang sikatnya juga. Gitu. Baik dokter. Dokter ini ada pertanyaan dari Ririn Sualvin. Dok, anak saya 7 tahun, gigi depannya gigis dan gusi sering bengkak dan infeksi. Apakah perlu dicabut padahal gigi dewasanya belum tumbuh? Monggo dok. Oh ya, kalau umur 7 tahun gigi depan itu ada, maksudnya mungkin dalam bayangan saya ada 4 ya, gigi seri di depan atas ya dan depan bawah. Nah itu mana yang sering menimbulkan infeksi memang harus diperiksa sih gitu. Kalau umur 7 tahun kemungkinan memang sudah dalam umur tahun-tahun mungkin akan ganti memang. Bengkaknya juga apakah karena infeksi ataukah karena terlihat gigi tetapnya mau tumbuh juga nanti perlu diperiksa dulu sih. Oke, jadi harus ada pemeriksaan langsung. Kalau memang memang infeksi ya, kalau memang infeksi mungkin ada demam, ada pus atau nanas, terus ya itu memang mungkin akan disarankan untuk dilepas aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa kira-kira, karena untuk mempertimbangkan akankah dilepas atau dipertahankan, ditambal itu kan banyak faktor yang dinilai gitu. Betul. Gitu ya dok. Jadi sebetulnya kapan ya dokter kita, nah ini ada anak saya giginya lubang dok, ini dicabut aja wis dokter, banyak sekali pasien seperti itu. Nah itu sebenarnya efeknya apa dokter ketika kita melakukan pencabutan gigi sebelum gigi permanennya tumbuh atau sebelum waktunya? Ya, nah ini memang banyak
ini mitos yang agak salah ya. Jadi meskipun jangan mentang-mentang ini gigi susu nanti gigi tetapnya juga tumbuh dicabut aja, nggak boleh gitu juga. Karena prinsipnya dari kedokteran gigi anak ini kan mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulutnya, karena fungsinya untuk mengunyah makanan. Kebayang nggak kalau dicabutin semua anaknya ngunyahnya gimana? Iya. Ya kan, nutrisinya juga kurang, beda kan dengan anak yang free karies nih, bebas karies, nggak ada lubang. Dia insya Allah makannya akan lebih banyak daripada anak yang giginya lubang, giginya sakit. Itu mengganggu tumbuh kembangnya juga, dalam secara langsung nggak langsung pasti tumbuh kembangnya terganggu ya. Satu anak yang mungkin gigi lubangnya cuma satu atau nggak berlubang sama sekali, mungkin makannya bisa satu piring. Nah, kalau yang lubang semua kan pasti makan satu piring susah payah ya gitu. Nah itu jadi jangan apa karena ada gigi tetap yang kan ganti terus dicabutin, nanti kan ada ganti giginya. Terus yang kedua itu karena gigi susu itu merupakan guide ya, semacam guide lah buat tracknya tumbuhnya dari gigi tetap. Jadi misalkan gigi ya, jadi misalkan di mana gigi susu itu ganti akan tumbuh ya di situ gigi tetapnya, tracknya kan di situ gitu. Jadi ngikutin gini. Nah kalau dicabut sebelum waktunya biasanya gusinya akan menyempit. Jadi gigi tetapnya nanti nggak ada tempat buat tumbuh. Jadinya mungkin istilahnya nanti jadi gingsul ya, atau nggak rata atau berantakan giginya. Kerap terjadi seperti itu. Salah posisi biasanya, dan itu kelak mengganggu rahangnya juga gitu loh, mengganggu fungsi pengunyah. Jadi apa ya, dengan gigi yang tidak beraturan itu menyulitkan penyikatan gigi juga, lubang lagi dicabut lagi akhirnya ujungnya juga gitu loh, karena nggak paham jadinya nggak perlu punya gigi gitu dok. Jadi tetap harus dipertahankan kok bisa selama mungkin, kecuali ya ada beberapa hal yang memang menyebabkan kita harus menyarankan untuk dicabut, misalkan beberapa anak dengan ini ya persiapan untuk operasi jantung, misalkan seperti itu. Bila ada vokal infeksi di situ ya tetap harus dicabut. Tapi kalau free karies ya nggak perlu gitu. Ya. Baik, dokter. Dan misalkan bolak-balik infeksi, sering kambuh, sering bengkak, orang licinnya juga buruk, ya udah memang kita akan sarankan untuk dilepas. Bukan kita tiba-tiba datang mungkin dicabut yuk, nggak gitu juga ya. Kalau prinsipnya harus diperankan selama mungkin. Baik dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter dari Destia Yusubekti. Saya mau tanya dok, anak saya umur 3,5 tahun dan sering makan permen dan juga rajin gosok gigi. Nah ini sering makan permennya ya dokter. Apa ada kemungkinan dia bisa gigis di waktu 2 tahun ke depan atau bagaimana dok? Monggo dokter. Nah ini laju makan permen dan kualitas dari gosok giginya banter yang mana nih, kenceng yang mana? Kalau air gulanya lebih kan, air gulanya lebih banyak daripada gosok giginya ya pasti kalah, dan kita nggak bisa ngukur. Kita kan nggak bisa ngukur. Nah, menurut saya juga cemilan nggak harus permen sih gitu loh. Karena begitu dari 3,5 tahun nih dia sering makan permen ya. Nanti gedenya dia juga akan hobinya makan permen, karena ya seperti kita makan nasi gitu dok. Iya, Kita jadi makan nasi kan dibiasakan orang tua kita makan 3 kali sehari pakai nasi ya. Begitu kita diganti kentang sama roti aja kita udah, ini bukan sarapan, ini bukan makan. Seperti itu. Karena ini pengalaman pribadi saya ya. Anak saya itu ada yang sudah kuliah sekarang kan. Nah itu kalau saya siapkan permen atau coklat nih ya, coklat yang bahkan yang merek luar negeri itu 1 toples, itu bisa 2 tahun nggak habis-habis, karena memang nggak hobi. Jadi paling makan 1, 2 udah, 1, 2 udah. Bukannya saya melarang, enggak, udah nggak salah, udah saya taruh di meja itu juga nggak akan habis-habis karena nggak hobi. Dari kecilnya udah nggak saya biasakan, bukan nggak saya larang juga nggak, tapi nggak saya biasakan memang. Jadi karena anak-anak pasti menerima hadiah ya, kadang dari sekolah, dari temennya, itu aja udah terlalu banyak gitu loh. Kalau kita siapin lagi di rumah, kasihan gigi anaknya sih. Padahal kan cemilan kalau mau suka manis kan nggak harus permen juga gitu. Menurut saya seperti itu. Meskipun ada beberapa dokter juga nggak apa-apa lah permen asal suka gigi. Masalahnya menurut saya habitnya yang akan tertanam sampai tua. Gitu. Jadi kalau nggak permen rasanya nggak enak, karena dari kecil memang udah terbiasa seperti itu. Kurang lebih gitu. Kalau ini bisa gigis atau enggak, ya moga-moga enggak ya. Moga-moga enggak. Kalau menjawab ininya. Tapi ya tetap harus dipantau dengan kontrol ke dokter gigi.
Mungkin bisa digantikan kebiasaan makan permennya dengan makan nyemil buah mungkin ya dokter ya. Ya, nyemil buah mungkin agak terlalu ekstrim mungkin enggak ini ya. Kadang anak-anak enggak terlalu. Ya bisa buah. Tapi mungkin makanan manis kayak apa ya? Yang makanan rumahan itu aja juga cukup ya. Misalnya apa ya? Ya ini es krim juga Biskuit. misalkan pisang goreng. Pisang goreng kan juga manis. Kayak nogosari juga manis. Kalau suka manis loh ya. Nah, itu kan bisa digunakan dengan makanan basah yang buatan homemade gitu lah. Karena menurut saya gulanya juga ditakar, bukan gula yang dikristalkan kayak permen itu ya. Saya nggak bisa nyebut merek juga gitu. Itu kan gula yang dikristalkan terus dimasukkan ke anak-anak gitu. Kasihan mereka sih, kalau anak-anak kan nerima aja apa yang dikasih orang tua atau ininya ya kakek nenek saudaranya, pasti mereka oh ya ini enak gitu. Nah kita ini yang ngontrol gitu. Sebenarnya ini masalah habit aja sih gitu. Iya, Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Fitria Widiawati. Dokter, apa ada rekomendasi dok lebih baik pakai sikat gigi silikon atau yang brush ya dok untuk anak 1 tahun? Nah ini sikat gigi silikon itu yang dimasukkan ke dalam jari itu ya dokter yang sekarang lagi viral? Oh iya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau pengalaman pribadi saya memang lebih bersih pakai yang brush biasa sih mbak. Kalau silikon itu mungkin untuk yang umur 8 bulan, oke lah pakai silikon. Kalau udah setahun, apalagi anak sudah bisa komunikasi ya, karena anak-anak kan ada yang anak normal, ada anak yang kebutuhan khusus mbak. Kalau misalnya handicap, terus nggak bisa komunikasi, ya mungkin pakai yang silikon aja. Tapi kalau anaknya normal, biasa bisa diajak ngomong, dikasih pengertian, kamu harus pakai ini gitu. Bisa kok gitu ya. Ya awal-awal pasti menolak, tapi kitanya yang membuat cara supaya saat menyikat gigi itu saat yang menyenangkan. Misalkan di wastafel yang dikasih mungkin stiker lucu, terus orang tuanya juga mengajari dari belakang seperti ini gitu. Dari anaknya di sini itu cermin, kita diajarin anaknya duduk di depan kita gitu. Gitu. Jadi kalau anaknya normal mendingan pakai yang brush aja sih. Lebih efektif buat membersihkan. Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Wah, ini fansnya dokter Hesti banyak ini. Dari pertanyaan dari Ade Dias. Dokter, sebaiknya untuk anak 1 tahun konsultasi dengan dokter gigi berapa lama dan berapa kali ya dokter? Monggo dok. Kalau untuk anak-anak itu 3 bulan sekali ya, bukan 6 bulan sekali. Karena anak-anak itu kan masih fase gigi berganti juga. Tapi kalau untuk 1 tahun ini, misalkan kontrol pertamanya umur 1 tahun, biasanya mungkin dilihat dulu kalau nggak ada nggak ada kronoset apa ya. Kita lihat misalkan, oh ini insya Allah kariesnya enggak nih, oral hygiene-nya bagus, kebersihan mulutnya bagus, dietnya udah benar, ya mungkin 6 bulan sekali cukup. Tapi kalau ini wah ini kok giginya banyak yang mau lubang atau sudah berlubang, ya itu harus ditambelin dulu, selesai itu baru 3 bulan sekali ya, tetap harus kontrol. Jangan yang sudah sakit, karena kalau sudah sakit gigi pasti sudah kena sarafnya. Ininya, apa? Bentar ya, saya coba muter kameranya bentar ya. Monggo dok. Bentar ya. Muter kamera gimana tadi? Kok nggak ada ininya ya? Muter kameranya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan lubang giginya kan awal di sini. Kalau di sini pasti nggak sakit sih, belum sakit. Nah, akan sakit kalau sudah mencapai dentin ini. Biasanya mulai ngilu. Dan anak biasanya ngilu aja gitu, terus disikat. Nah, kalau sudah sampai sarafnya ini yang agak ribet gitu. Akhirnya jadi abses, anaknya juga pasti kesakitan, kadang sampai demam gitu. Jadi kalau cuma sampai di sini aja, biasanya nggak sakit gitu. Karena itulah kenapa harus kontrol meskipun nggak sakit. Karena lubang gigi di awal sini nggak menimbulkan sakit memang. Tapi kalau datang ke dokter gigi dalam fase yang di ML sini ya, mungkin cuma 1 mili, 2 mili di atas, itu bisa langsung tambelan tetap gitu loh. Jadi nggak perlu bolak-balik juga anaknya. Kitanya sendiri juga lebih senang sebenarnya kalau sekali kunjungan selesai ya. Oke ya gitu. Tapi kan kadang orang tua ya itu bawanya tuh sudah aktif seperti ini, sudah pipinya sudah bengkak. Nah kalau kayak gitu kan nggak bisa sekali kunjungan, memang harus berkali-kali, harus perawatan saraf gitu. Bisa dilihat ya, ini lapisan email, ini yang putih ini lapisan terluar yang memang tadi kita harapkan bisa dibantu perlindungannya
dengan fluoride itu tadi. Kalau ini dentin, kalau udah kena dentin ini yang ngilu memang, ngilu-ngilu sedikit. Nanti kalau sudah ini baru sakit. Dan itu sudah terlambat gitu loh. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik dokter, penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi untuk rekan-rekan yang di rumah, sebisa mungkin membawa putra-putrinya periksa sedini mungkin, mengenalkan ke dokter gigi supaya jika ada lubang yang masih dangkal bisa segera diantisipasi dan tidak sampai dalam lubangnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sasti Wijayanti. Dokter, anak saya takut sekali ke dokter gigi. Umurnya 7 tahun, padahal giginya banyak lubang. Bagaimana ya dok caranya? Monggo dokter. Oh ya, nah kalau seperti itu ya memang harus dikenalkan pelan-pelan. Kita nggak bisa sekali kunjungan, terus anaknya mau buka mulut itu juga jarang ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin kunjungan pertama memang biasanya perkenalan dulu, terus perkenalan alat-alat gitu. Dan kita harapkan orang tua juga bisa support ya. Support itu nggak maksudnya dalam hal tatak gitu. Kadang anaknya cemas, orang tuanya lebih cemas lagi ternyata gitu loh. Jadi kadang orang tuanya takut terus sampai nutup ini. Waktu anaknya diperiksa itu ada beberapa orang tua nutup gini juga, kan kasihan anaknya gitu. Jadi orang tuanya harus yakin bahwa ini nggak sakit gitu loh. Pemeriksaan sekedar untuk dilihat aja itu tidak sakit gitu. Nah, memang butuh beberapa kali kunjungan. Kalau awal-awal terus nggak mau menolak ya nggak apa-apa, tapi tetap harus diajak. Misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti pulang lagi perkenalan pertama mungkin ya cuma kenalan sama alat-alat, terus pulang lagi nggak diapa-apakan. Nanti kunjungan minggu depannya baru mungkin dilihat, diperiksa lubangnya berapa. Itu memang kelemahannya kalau sudah umur 7 tahun. Kalau dari umur bayi, dari umur 1 tahun, 2 tahun udah dibawa, kebanyakan beberapa pasien saya tuh ya umur 1 tahun ya pasti nangis ya, digendong ini pasti nangis. Tapi nanti 3 bulan, 4 bulan kemudian ya dia duduk sendiri ke bangku unit itu, lari sendiri gitu. Bahkan ya kadang orang tuanya ini, terus saya juga ikut periksa ke dokter karena dilihat anaknya kok berani gitu, umur 2 tahun terus jalan. Tapi memang awal-awal pasti nangis. Bukan berarti kita nyakitin kan, enggak. Cuma kita harus memperkenalkan, ini nih perawatan gigi nggak sakit kok, cuma dilihat gitu. Tapi kalau orang tuanya sendiri nggak yakin, lah gimana kita meyakinkan ya? Kadang orang tuanya kan sakit nggak gitu seringnya ke anaknya. Padahal nggak sakit. Jadi apa ya istilahnya lebih cemas orang tuanya gitu. Kan kalaupun diperiksa kan misalkan mau kita tambal ataupun kita misal ada yang kita sarankan untuk dilepas, kita pasti minta izin dulu. Kalau orang yang pasien kan untuk misalkan nggak usah dok, ini pulang aja nggak mau periksa, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kewajiban orang tua mengantarkan anak dan memperkenalkan perawatan gigi itu tidak menyakitkan gitu. Ya. Baik dokter, sangat jelas sekali penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dokter dari Fasti Talita. Assalamualaikum dokter, mohon maaf bergabung, izin bertanya, kapan seharusnya kita memeriksakan anak saat gigi susunya tidak kunjung tumbuh? Jadi giginya belum tumbuh, itu kapan ya dok diperiksakannya? Dan apakah ada cara supaya gigi itu cepat tumbuh? Monggo dokter. Waalaikumsalam. Nggak usah buru-buru juga cepat tumbuhnya. Biasanya anak yang makin cepat tumbuh giginya, kariesnya akan datang lebih cepat soalnya. Karena dia mengenal makanan yang manis itu tadi lebih dini soalnya. Jadi nggak usah buru-buru juga. Nah, kapan seharusnya kita memeriksakan anak? Ya saat pertama kali gigi susunya tumbuh. Ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun baru tumbuh. Ya jadi yang tumbuh itu biasanya gigi bawah ini dulu ya, gigi bawah ini dulu. Itu biasanya 8 bulan atau ada yang 1 tahun lebih. Maksimal ditunggu sampai umur 24 bulan. Atau kalau khawatir boleh umur 20 bulan sampai 2 tahun itu difotokan. Jadi nggak usah buru-buru juga sih. Maksimal bisa kita tunggu sampai umur 2 tahun. Kalau nggak tumbuh baru foto panoramik di ronsen itu apa giginya apa enggak. Tapi insya Allah sih jarang sekali kasus terutama nggak tumbuh gigi itu jarang. Biasanya lebih terlambat. Ya tadi nggak usah buru-buru ya. Ada cara supaya cepat tumbuh. Nggak usah buru-buru juga. Karena makin kecil dia tumbuh, makin dini, dia mengenal makanan kan lebih kecil, lebih dini ya. Itu padahal dia sikat giginya kan belum bisa komunikasi, nggak
nggak sebagus anak umur 2 tahun ya. Anak umur 8 bulan sama anak umur 1,5 tahun lah. Diajak ngomongnya aja pasti beda kan. Kalau anak umur 1,5 tahun, ini sikat gigi, caranya gini-gini. Mereka mau komunikasi. Kalau umur masih 2 tahun pasti lebih sulit memang. Padahal dia tetap nenek asi, terus empati juga, makan bubur juga itu. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya, Mbak Pastilita. Baik dokter, ada lagi pertanyaan nih dokter dari Ade Dias lagi. Kalau konsul ke dokter gigi, pertama kali ke dokter gigi bilangnya kontrol apa ya dok? Oh ya, bilangnya ini aja mau kontrol aja gitu, mau lihat ada lubang atau enggak gitu aja sih, nggak apa-apa. Nah, nanti bisa kalau lebih dini enak memang dok. Jadi kita bisa tahu, oh ini kayaknya sikat giginya kemarin kurang ke belakang. Ini sikat giginya kurang lama, yang kiri kok nggak disikat. Itu kelihatan nanti dari hasil pemeriksaan karena ada plaknya yang kelihatan biasanya. Dan itu kalau gitu kan orang tuanya bisa ngoreksi ya. Oh berarti kemarin yang kiri kurang lama atau yang disikat cuma yang kanan gitu. Nah itu gunanya diperiksa lebih dini gitu loh. Meskipun nggak ditambal juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya nggak perlu ada yang harus ditambal atau harus diapakan enggak. Cuma itu tadi dikoreksi. Sikat giginya udah bener belum? Dietnya udah ini bener belum gitu. Kadang ada lagi yang fatal itu makan ya dok ya. Makannya itu ngemut dok. Jadi lama. Dia ngunyahnya lama. Nah itu giginya bikin gigi keropos juga. Nah, kadang orang tua nggak tahu dibiarkan aja anaknya ngemut 1 jam, nggak habis-habis nasinya dibiarkan. Kebiasaan itu menetap sampai gede juga, sampai SD ganti gigi tetap, itu keropos lagi karena makannya diemut itu tadi, nggak dikunyah, tapi diemut. Padahal giginya utuh semua. Lama-lama akhirnya keropos juga. Itu juga yang jangan dilakukan ya. Orang tua kan harus mengawasi juga, oh ini terlalu lama nih ngunyahnya, nah harus ditepuk. Ayo mbak, ayo mas, cepat ditelan gitu, nggak boleh lama-lama. Itu dok tambahannya. Baik dokter. Ini ada pertanyaan juga dari dosen kita semua. Bagaimana caranya meyakinkan anak supaya mau diajak ke dokter gigi? Bilangnya yang baik seperti apa supaya kita juga tidak sampai emosi dok. Karena biasanya banyak anak juga apa ya dok? Karena sekarang tontonannya mungkin dari YouTube. Nah di situ juga ada testimoni anak-anak lain yang serem banget loh ke dokter gigi. Nah itu yang sebenarnya menyusahkan operator akhirnya ya dok ya. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau orang tua lebih dekat sama anaknya nanti bisa banyak ini kok, maksudnya banyak buku cerita yang menceritakan tentang pengalaman pertama ke dokter gigi itu dari sisi yang positif. Nah itu memang harus diulang-ulang ke anaknya pengenalannya. Jadi nggak perlu dipaksa. Tapi kalau sejak dini, sejak kecil sih kalau sepengalaman saya selama ini ya cepat itu tadi dok. Jadi bayi umur setahun lah ya, setahun mungkin 20 bulan itu diajak ya nangis pasti. Tapi umur begitu setahun nggak sampai 6 bulan setahun kemudian dia datang udah duduk sendiri, nggak ini gitu. Nggak perlu kita suruh, dia duduk sendiri umur udah langsung mangap gitu. Bahkan ada beberapa sampai ketiduran gitu. Karena emang kalau kita bisa meyakinkan bahwa perawatan kita nggak menyakitkan ya, insya Allah ini sih karena ini trust aja ya, masalah trust ya. Masalah kepercayaan anak ke perawatan. Jadi kalau apa ya beberapa pasien itu bahkan ini ada yang ini tadi itu daripada nggak ada kegiatan di rumah dok, jadi ini saya kontrolkan giginya. Jadi ada pasien saya itu yang karies, nggak ada karies sama sekali. Itu 3 bersaudara cuma kontrol aja 3 bulan sekali sampai saya bilang 6 bulan sekali aja cukup bu. Oh enggak, anaknya nggak sendiri katanya. Ada yang seperti itu karena memang mamahnya menurut saya sabar banget gitu. Saya mungkin aja saya aja mungkin nggak setelaten beliau ya. Anaknya 3 itu di bawah gitu. Itu di bawah ya nangis sama mama nangis. Didudukkan gitu di bangku mamahnya lama-lama. Itu tadi begitu selang berapa tahun ya itu tadi ayo ke dokter aja yuk aku waktunya periksa gitu anak-anak malah gitu sendiri kok asal awalnya udah bener ya bukan yang keduluan sakit gigi keduluan dapat cerita dari teman-temannya bahwa dokter gigi itu serem ya itu akan lebih sulit pasti itu sih dok. Baik, jadi membangun trust dulu ya dok ya. Jadi anak itu berbeda dan spesial sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita samaratakan anak A berani, anak B harus berani juga. Tidak boleh kayak gitu ya dokter. Ada yang umur 12 tahun juga masih nangis jerit-jerit juga banyak sih. Gitu. Jadi nggak ini juga tergantung awalnya sih, tergantung startnya.
Bolehnya gimana? Ada yang sampai mau dipukul sama orang tuanya, ayo. Ya nggak perlu juga. Jadi Iya. nggak ini sih. Heeh, Jadi ini untuk tergantung orang pelajaran tuanya. kami. Mm. Jadi untuk pelajaran rekan-rekan semua yang sedang menonton live Instagram juga, jadi barangkali kalau ada ponakannya atau putra-putrinya kalau masih belum berani ke dokter gigi, it's okay, nggak apa-apa. Kita nanti coba lagi untuk pertemuan selanjutnya. Semisal masih belum berani, nanti coba lagi pertemuan selanjutnya sampai dia berani sendiri ya dokter. Ya, ya memang apalagi kalau sebenarnya kalau di bawah setahun lebih enak Mbak. Dia tuh nggak menolak yang di bawah setahun duduk gini di pangku Pasrah. gini pasrah aja. Habis itu kita periksa udah pulang. 6 bulannya lagi ke situ lagi periksa lagi. Ya udah biasa kayak gitu ya nggak akan takut. Nanti umur 2 tahun 3 tahun dia biasa juga gitu. Dan yang ini saya pesankan, jadi rekan-rekan itu ini ya nanti jangan menakut-nakuti anak-anak dengan yaitu ayo nanti kalau nggak kita gigi dibawa ke dokter gigi loh. Nah kan malah orang jadi takut anak oh berarti sebagai hukuman ya ke dokter gigi ini nanti disuntik loh sama dokter giginya. Nah itu kalimat yang menakutkan seperti itu jangan ya itu karena yang rugi anaknya bukan dokter giginya kasihan anaknya gitu loh. Kadang ada beberapa yang memang harus ditambal akhirnya nggak tertambal karena anaknya sudah takut duluan kan dari kecil sudah ditanamkan kalau kamu nakal, kalau kamu nggak ini nanti disuntik sama dokter gigi. Nanti tak bawa lo ke dokter gigi kalau kamu nakal gitu. Nah, jangan dijadikan sebagai idiom hukuman itu kasihan anaknya nanti. Gitu ya, dok ya. Baik dokter. Dokter ini ada pertanyaan lagi. Banyak sekali nih dokter pertanyaannya. Dari Oh, Yoni ya. Bandriani 2. Assalamualaikum Bu Dokter, saya mau tanya, gigi anak saya umur 8, giginya tidak beraturan. Gimana ya dokter caranya untuk merapikan giginya? Monggo dokter. Oh ya, 8 tahun atau 8 bulan ya? 8 tahun mungkin ya, kalau giginya tidak beraturan kayaknya. 8 tahun ya. Jadi kalau giginya tidak beraturan, itu nanti dilihat dulu pemeriksaannya banyak. Mungkin apakah orang tuanya juga seperti itu? Bertumpuk-tumpuk seperti itu karena kalau ada genetik juga lebih mudah ya biasanya anaknya juga akan mirip seperti itu. Terus yang kedua kadang diet makanannya kadang uh, jadi uh, jumlah giginya benar, lebar tiap giginya ya sudah ciptaan dari Allah seperti itu. Kadang rahangnya yang mengecil. Nah, rahangnya yang misalkan lingkar rahangnya mestinya segini nih ya, segini. Jadinya mengecil segini. Kenapa? Karena kadang makanan dietnya juga terlalu lembut. Kadang kalau udah umur 3 tahun, 4 tahun itu kan mungkin makan daging ayam nggak perlu dirajang tipis-tipis ya. Kadang ada yang sampai umur 7 tahun itu dirajang tipis sekali, bahkan di blender. Ada yang sampai seperti itu ada. Jadi rahangnya itu nggak bisa berkembang. Nah, orang makannya dia nggak bisa nyunyah, gitu kan. Sama kayak ekstremitas kita yang lain ya, kayak kaki atau tangan yang jarang dipakai kan akan lebih kecil ukurannya daripada yang sering kita pakai. Sama rahang juga gitu. Jadi kadang yang bikin ulah manusianya sendiri, udah dikasih ukuran benar, lebar gigi segini, rahangnya juga akan segini, tapi dikurangi rahangnya jadi tulangnya jadi segini mengecil. Itu tadi karena antara lain nggak dipakai pengunyah tulang rahangnya atau mengalami penyempitan dulunya gigi itu tadi giginya apa ya rontok sendiri itu ada jadi giginya tadi menyempit hingga rahangnya mengecil gitu jadi nggak ada tempat untuk giginya tumbuh antara lain seperti itu nanti bisa dipakaikan alat semacam orto itu bisa umur 8 tahun dan itu tergantung anaknya lagi dok karena kalau umur 8 tahun itu kalau dipakai lepasan itu kan juga kadang kurang nyaman, akhirnya lebih sering dilepas daripada dipakai. Jadi motivasi anaknya yang harus tinggi dulu, bukan motivasi orang tua aja ya. Kadang orang tua pengen cepet-cepet rapi gitu. Ya, karena alat ini harus dipakai, bukan dilihat gitu ya. Dipakai harus dipakai. Kadang ada yang bisa beli alatnya tapi nggak mau makainya, kan sayang seperti itu. Jadi harus pendidikannya juga harus benar dulu anaknya. Jadi maksudnya anaknya harus dikasih tahu, dimotivasi bahwa misalkan ini giginya biar rapi dan tidak menyulitkan penyikatan harus dikasih kawat atau dikasih semacam alat trainer gitu. Nah, bisa kalau lebih gini. Jangan pakai bracket dulu ya, masih terlalu muda soalnya. Baik, karena kalau terlalu muda juga sayang ya dok ya. Behel bracket lepasannya nanti ditaruh aja, nanti setelah itu sudah terlalu lama nganggur, akhirnya dipasang lagi nggak pas.
ya nggak dokter ya. cukup. Iya, itu yang lepasan. Ada beberapa itu yang dipasang cepat malah, Dok. Nggak perlu juga sih, belum. Kecuali parah banget ya, ada beberapa kasus yang parah sekali memang harus dipakaikan yang sekat itu ya. Mungkin itu tergantung hasil penilaian waktu kita periksa. Gitu. Baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Octavia Dian 1412. Dok mau tanya, keponakan saya sejak tumbuh gigi pertama sudah berwarna kuning kecoklatan dan cenderung keropos. Kenapa nggih dok? Apa ada hubungannya dengan saat kehamilan? Terima kasih dok. Monggo dokter. Oh ya, ya bisa jadi waktu hamil, itu kadang orang tuanya, ibunya saya tanya, ibu minum susu nggak waktu hamil gitu. Terus tinggalnya di mana gitu. Kadang kan air tanah, minumnya juga dari air tanah yang mungkin kadar kandungan mineralnya juga berbeda gitu ya. Tapi umumnya sih mungkin dari diet yang salah sih umumnya ya. Selain kekurangan kalsium waktu hamil juga bisa juga karena itu tadi diet yang salah atau mungkin belum dikenalkan dengan sikat gigi. Gitu. Nah nanti sambil dinilai lagi kalau memang keropos nanti bisa kita bantu untuk dilapisin supaya kroposnya nggak makin lebar gitu dok. Jadi jangan dibiarkan nanti aja nunggu sampai ganti gigi ya, jangan gitu. Baik dokter. Ini juga ada yang tanya, dokter prakteknya kapan aja? Jadi dokter Hesti ini praktek di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang di hari Selasa jam 6.30 hingga jam 7.30 dan hari Jumat jam 10 sampai jam 12. Nggih dokter nggih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Nadia Stika Wahyu. Wah, ini dokter gigi Nadia nih. Dokter gigi, gigi susu anak saya malposisi. Apa ada kemungkinan gigi permanennya akan malposisi juga nggak dok? Terima kasih dokter. Oh, kalau gigi susunya itu salah posisi mungkin ada genetik juga mungkin ya. Sambil dilihat papa mamanya atau kakak neneknya. Ya ada kemungkinan kalau memang genetik ya, mungkin bisa jadi akan seperti itu. Seperti profil dari orang tua atau kakak neneknya juga bisa. Tapi bisa dimanifestasi apa ya? Ini kan apa? Dari awal bisa dicegah. Dimodifikasi dari awal bisa gitu. Kalau sekarang kan banyak alat yang bisa dipakai sejak balita ya dok ya. Jadi bisa ini sih. Sambil kita lihat anamnesanya kan lengkap, harus lihat profil orang tuanya, bapak ibunya gimana atau kakek neneknya. Kalau dari situ tuh biasanya itu ada genetik ya yang pertama. Yang kedua bisa jadi bad habit. Ada anak yang suka ini apa? Ngempeng. Ngempeng iya. Ngempeng tapi ditarik-tarik empengnya. Atau dot susu itu terus di apa ya? Yang pernah saya lihat itu sampai melesek ke dalam gitu. Rahangnya itu sampai melesek karena tekan-tekankan ke giginya. Jadi ada bad habit yang harus kita lihat juga ininya. Kadang ada gigitin kuku atau mengemut jempol, itu bisa berubah posisi juga. Jadi pemeriksaannya harus lengkap ininya. Profil orang tua, ada bad habit atau enggak gitu. Ada yang gigitin kain. Nah, itu juga berubah juga, atau gigitin bibir. Atau yang biasa ada yang sering itu gini. Nah, maju-maju gini. Maju-maju yang bawahnya itu banyak ini sampai maju banget, sampai gini banget gitu. Padahal orang tua juga seperti itu ya, karena habit aja. Nah, itu kan kalau ke dokter lebih awal nanti bisa sambil dibantu ngoreksi, nggak boleh gini ya, ini kebiasaan yang nggak baik, nggak boleh gini, harus berhenti gitu. Nah, orang di rumahnya juga harus bantu mengingatkan, gitu dok. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas ini. Sebentar saya cari dulu ya dok. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada yang tanya dokter. Jadi pasien usia 6 tahun, giginya ini sudah lepas dok. Tapi kok jeda 6 bulan, gigi penggantinya ini belum tumbuh dok. Nah ibunya ini khawatir, kok gigi anakku enggak tumbuh-tumbuh ya. Ini kenapa ya dokter? Giginya lepas sendiri. Padahal lepas sendiri. Nah lepas sendiri itu, kalau saya
pengalaman saya ya, ada yang lepas sendiri memang waktunya lepas nih, bahwa yang ini memang waktunya lepas sendiri. Ada yang keropos, tahu-tahu habis gitu. Hmm. Nah, kalau memang sudah waktu yang lepas, lupa, atau mungkin biasanya ngapain ini ya, lama tumbuhnya, masih bisa ditunggu sampai setahun sih gitu. Kalau memang di atas 6 bulan pengen tahu ini ada benihnya apa enggak, monggo bisa difoto misalkan gitu, datang ke dokter giginya untuk dilakukan pemeriksaan dengan ronsen, misalkan seperti itu, apakah ada benihnya atau enggak gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir sih, evaluasinya kan sampai setahun. Jadi Atau tetap mungkin atau mungkin pripun dokter? kadang ini, ya itu tadi makanannya terlalu lembut, jadi nggak ada rasa untuk segera tumbuh giginya. Anak-anak sekarang kan makannya beda sama anak yang dulu ya, karena kan lebih lunak ya. Cake-nya pun lebih sangat. Kalau dulu orang zaman dulu makannya singkong mbak, singkong goreng itu kan keras ya. Kalau sekarang kan model brownies, cake yang sponge banget itu ya. Jadi tulang rahangnya itu nggak, istilahnya nggak terlalu dipakai ngunyah. Itu juga nggak kurang merangsang untuk giginya tumbuh sesuai tepat waktunya. Itu kalau memang giginya memang waktunya lepas loh ya. Ada beberapa itu kasus keropos. Jadi waktu saya datang ke saya sudah nggak ada giginya kan. Loh ini gimana giginya udah dicabut ya? Oh enggak, ini habis sendiri. Bener-bener habis sampai akar-akarnya juga habis. Ada yang banyak seperti itu juga gitu. Ada dua kemungkinan juga gitu. Oke, siap dokter. Wah, ini tidak terasa ya. Sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol ya dokter ya. Ya, alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Hesti. Dokter Hesti ini sibuk sekali, jadi mengisi live Instagram ini pasti disempat-sempatkan. Karena ya itu tadi, Dokter Hesti itu idolanya bunda-bunda yang memiliki putra-putri dengan gigi yang bermasalah, pasti nyarinya ke Dokter Hesti. Baik, insya Allah bisa sih dokter Karina, dokter gitu. Semua juga kalau untuk pemeriksaan awal karir, insya Allah bisa semua. Cuma kadang mungkin ya kalau anak-anak mungkin butuh tempat yang lebih lebar, lebih nyaman, dan temennya juga anak-anak juga. Mungkin kalau di tempat yang campur dewasa mereka kadang merasa kurang ini ya, kurang nyaman. Semua bisa semua kok. Baik dokter, sebelum kita tutup mungkin Dokter Hesti ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk rekan-rekan semua yang sedang menyimak live Instagram, monggo dokter. Terima kasih para bunda, siapapun yang sedang berinteraksi ya. Yang saya harapkan, saya tekankan sekali lagi untuk anak-anak, mohon bisa itu tadi pertama diajari cara menyikat gigi. Begitu gigi pertama kali tumbuh, diajari menyikat gigi. Terus yang kedua dikenalkan makanan sehat. Terus jangan membiasakan memberi hadiah permen ataupun coklat ke anak-anak. Kemudian juga ada beberapa kebiasaan makanan itu juga kan diturunkan dari orang tuanya, itu juga harus apa ya, itu tadi ya, pokoknya jangan terlalu manis gitu. Terus menyikat giginya juga 2 kali sehari, pagi dan malam, semua area juga disikat dan lebih dini diperiksakan supaya itu tadi kalau ada kelainan, ada karies itu bisa segera ditangani, bisa dicegah juga gitu. Jangan nunggu bengkak, nunggu ini kan. Karena itu tadi, jangan karena gigi ini gigi susu nanti ada gantinya. Ya gantinya masih umur 10 tahun, 11 tahun, padahal sakit giginya umur 4 tahun. Bayangkan dari umur 4 tahun sampai ke umur 10, 11 tahun itu menderita ya anaknya gitu. Dipakai makan sakit, dicabut juga nggak terlalu recommended, anaknya juga pasti nggak suka lah. Nggak pernah ke dokter gigi, tahu-tahu ke dokter gigi dicabut gitu, pasti juga nggak menyenangkan ya gitu. Jadi sebenarnya perawatan gigi itu sangat mudah, hanya sikat gigi dan diet yang sehat itu aja. Karena di negara maju yang lain banyak kok yang free karies, kayak di Inggris itu 0, angka kariesnya hampir 0. Iya, jadi sampai beberapa FKG udah tutup gitu. Ya bisa sebenarnya. Jadi nggak perlu, maksudnya dokter gigi hanya bantu mengawasi, bukan hanya untuk apa nambel cabut, enggak. Saya iman dari itu lebih mudah, jauh lebih mudah, lebih murah
Karena kalau sudah bawa anak sakit gigi ke dokter pasti nggak nyaman. Anaknya nggak nyaman, orang tuanya juga takut biasanya. Bayang ya, Mbak, nggak pernah ke dokter gigi terus bawa ke dokter gigi itu sampai anaknya bengkak. Pasti harus saya penburkan, harus kita buka. Terus nggak menyenangkan, orang tuanya juga cemas. Nah, daripada seperti itu dari awal mendingan umur 8 bulan tadi itu begitu gigi pertama tumbuh, biasanya mengikat gigi dikenalkan gitu. Anaknya nggak mau ya pasti siapa yang mau gitu. Kayak anak nggak mandi masa dibiarkan nggak mandi. Kalau seperti itu sih tetap harus, tetap ini sikatnya sikat gigi nggak mau ya nggak apa-apa. Digigit juga nggak apa-apa. Diminta sikatnya bawa sikat juga. Mamanya bawa sikat, anaknya bawa sikat. Tuh, ini dipesankan ke kakek nenek dan pengasuhnya ya gitu. Kadang orang tuanya kan bekerja terus ya itu ditinggal sama pengasuh di rumah atau kakek nenek, maka mereka juga nggak tahu. Mohon disampaikan juga ke keluarga di rumah itu dok akhirnya. Baik, Dokter Terima Hesti. kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga sahabat RSI di rumah bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Hesti. Dan jangan lupa untuk sahabat RSI yang ingin periksa ke Dokter Hesti praktek di RSI Aisyah Malang. Jadwalnya ada 2 hari Selasa dan hari Jumat. Kalau Selasa pagi jam 6.30 hingga jam 7.30 dan kalau hari Jumat siang jam 10 hingga jam 12 siang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Hesti sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya dokter. Insya Allah sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih sahabat RSI semuanya sudah menyaksikan ngopi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.